Good morning, Mario. Good morning, everybody. So I'm going to, swim. I have my floating ring. There's no kids pool, so I'm using the floating ring. Are you ready to swimming? Yep. And this time I'm gonna run. But this time I'm just gonna run for a minute until my mom is done. So let's go. Halo semua, kembali lagi di channel Seto Kinara. Apa kabar? Semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan yang baik. Ya, banyak para orang tua yang ingin sekali menerapkan bilingual pada anak. Namun banyak sekali kendala dan keraguan yang dihadapi. Nah, para ayah dan bunda biasanya ragu seperti ini. Boleh nggak sih anak diajarkan bahasa asing sejak dini? Bahaya nggak sih? Nanti gimana resikonya? Kalau terjadi kebingungan bahasa, bagaimana? Apakah ini dan itu dan yang lain-lain? Nah, untuk membahas semua itu, kali ini kita akan membahasnya di sini. Ya, kita akan bahas mengenai bilingual atau anak bilingual, termasuk bagaimana cara mengajarkan bahasa Inggris pada anak, khususnya balita. Tapi, tunggu dulu. Kali ini saya nggak sendirian, karena saya bakal ngobrol sama seseorang. Ya, kita bakal kedatangan tamu yang luar biasa nih. Seseorang yang memang ahli di bidangnya, ya, atau bidang anak. Atau kita sebut sebagai psikolog anak. Nah, ngomong-ngomong soal psikolog anak, itu artinya memang seseorang yang ahli di bidang anak, seperti parenting, tumbuh kembang anak, dan sebagainya. Nah, nanti ayah bunda bisa juga nih berinteraksi kalau ada pertanyaan. Bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Oke, langsung saja saya mau kenalin profil yang satu ini. Ya, beliau adalah Teresia Edviokta Wiantina Putri, atau dikenal dengan panggilan Vina Nugroho. Ya, dia adalah seorang konsultan psikolog sekaligus founder dari Health and Wellness EO Impactful yang berdomisili di Jogja, ya, atau Yogyakarta. Ibu dari satu anak ini menempuh studi psikologinya sampai jenjang magister profesi di Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto Semarang dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Positive Parenting merupakan salah satu flagship program yang telah ia tekuni selama 9 tahun. Kecintaannya di dunia parenting telah membawanya pada sebuah visi untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan bahagia bagi generasi penerus bangsa. Oke, penasaran kan? Tanpa berlama-lama, kita langsung sambut. Ini dia Mbak Vina Nugroho. Halo Mbak Vina, apa kabar? Halo, kabar baik. Gimana Mas Seto, apa kabar? Baik juga Mbak. Wah, makasih loh udah mau hadir dan berbagi sama kita di sini. Ya. Oke, sama-sama. The Ya. pleasure is mine. Wah, Wah. gayanya aku pakai bahasa Inggris. Ya, ini ngomong-ngomong, Mario sama papanya di mana nih? Nggak Mario kelihatan? sama papanya lagi main bersama, lagi main monopoli. Oh, monopoli. Oke, seru dong. Nggak ikutan, Mbak? Ya. Tadi udah ikutan. Udah. Tapi kan kesini sebentar. Oh, iya. Oke deh. Wah, meninggalkan permainan sejenak demi gabung sama kita nih. Ya, oke Mbak, langsung aja. Kali ini kita mau bahas nih satu topik tentang anak bilingual ya, seluk-beluknya lah intinya tentang bahasa Inggris anak, khususnya balita. Terus tentang penerapan bahasa Inggris sejak dini dan sejenisnya lah. Nah, gimana sih teknisnya? Kayak karena banyak nih orang tua atau para ayah bunda yang sebenarnya pingin anaknya tuh bisa bahasa Inggris dari kecil, terus tanpa harus repot-repot. Jadi cara yang simpel bagaimana? Nah, kayaknya Mbak Vina ini kan sebagai seorang psikolog anak punya pendapat tersendiri nih yang bisa kita belajar bersama dari Mbak Vina. Nah, pertanyaan nih Mbak, sebenarnya gimana sih Mbak menurut Mbak Vina sebagai seorang psikolog anak menanggapi fenomena ini? Maksudnya tentang apakah boleh anak diajarkan bilingual sejak dini, diajarkan bahasa asing gitu? Oke. Kalau pertanyaannya sesimpel boleh atau tidak, jawabannya boleh. Karena kita mengacu pada perkembangan otak anak ya. Dan di penelitian terkini juga oleh Lord N itu dikatakan bahwa otak anak tidak akan tercederai ya ataupun terluka ketika dia belajar berbagai macam bahasa. Jadi intinya sih boleh kalau dari sudut perkembangan otak. Iya, saya juga berpendapat demikian sih Mbak, karena secara langsung kita sebagai orang Indonesia
secara otomatis mau nggak mau kan kita langsung pakai bilingual ya, bahasa daerah dan bahasa Indonesia ya, kebanyakan seperti itu. Ya. Benar-benar. Jadi sebenarnya sudah menjadi keuntungan buat kita warga Indonesia untuk menerapkan bilingual pada anak, karena sudah dari awalnya anak sudah terbentuk dengan sendirinya gitu ya Mbak ya. Ada dua, sudah terekspos sama dua bahasa, biasanya bahasa Indonesia sama bahasa daerahnya ya. Betul ya. Belum lagi kalau bahasa Jawa ya, ada 3 bahasa ya, ada 3 level kan, malah lebih banyak lagi. Angkat tangan saya. ya minimal kalau ada orang yang ngomong pakai bahasa Kromo kan juga paham pasti ya Mbak ya, ada sedikit paham ya. Oke. Nah pasif terus lah ya. Pasif ya, minimal bisa paham ya. Terus nih Mbak, kalau misalnya tadi boleh, sebaiknya umur berapa sih Mbak boleh diajarkan bahasa asing? Apakah mulai dari bayi, ataukah mulai dari dalam kandungan, atau mulai dari umur misalnya 1 atau 2 tahun atau 4 tahun? Nah ini sebaiknya gimana Mbak? Oke. Kalau mulai usia berapa tidak ada batasan usia. Kalau dari penelitian tadi si Loren tadi itu nanti bisa ya ditambahin di deskriptifnya Mas. Jadi biar mereka bisa ngeling ke sana. Itu nggak ada batasan usianya. Jadi sedini mungkin ya semakin baik, karena kan dia mengelingkan dengan neuron yang terbentuk di otak, jalur neuron yang terbentuk di otak. Sedini mungkin semakin baik, karena ada satu bagian spesifik di otak yang kita nyebutnya bagian untuk memproses itu akan berkembang dengan lebih baik ketika seorang anak itu terekspos dengan lebih dari satu bahasa. Oh gitu. Oke. Jadi sedini mungkin nggak masalah mau umur berapapun. Terus kan katanya kalau lebih baiknya golden age ya. Nah itu ada pendapat seperti itu. Itu gimana Mbak? Apakah mempengaruhi, atau maksudnya di sini apakah itu disebut waktu terbaik di golden age atau setelahnya, atau bagaimana? Menanggapi pendapat seperti ini gimana Mbak? Ya kembali lagi memang tidak ada batasan usia kita belajar bahasa. Cuman kalau kita mau mengembangkan tadi loh bagian spesifik dari otak yang berfungsi untuk memproses kayak neuron-neuronnya itu ya lebih cepat atau lebih dini, earlier itu lebih baik. Nah, kalau 5 tahun pertama itu sebenarnya kan itu memang tahap di mana anak belajar bahasa. Bahasa seperti kalau kita ngomong di perkembangan emosinya Erikson ya, bahwa perkembangan emosi itu kan bagaimana anak memahami pengalaman afeksi dia, lalu beradaptasi dengan dirinya, dan outcome-nya di behavior. Nah, instrumentalnya itu anak itu bahasa, yang ngajarin kan kita orang tua. Instrumen untuk dia bisa untuk belajar emosi, juga belajar mandiri, mengenal banyak hal, itu kan instrumennya bahasa. Justru di 5 tahun pertama ini ya salah satu instrumen terpenting dari orang tua untuk mengajari anak yaitu bahasa. Makanya lebih cepat lebih baik, lebih dini lebih baik. Kalau tujuannya tadi belum nyampe tujuan, tapi kalau semisal pertanyaannya cuman baik, enggak, boleh enggak, itu sesimpel itu. Cuman kalau saya sendiri boleh sharing, kalau dengan isu yang ada nih di sekitar, buat orang tua yang lebih kita untuk angkat ke awareness, ke kesadaran kita adalah why atau goal atau purpose kita itu untuk ngapain ya kita mau ngajarin si anak ini lebih dari satu bahasa. Nah itu karena itu yang akan berpengaruh di ini tadi kan, kita nggak cuma melulu melihat dari perkembangan kognitif atau perkembangan otak neuronnya, kita juga harus melihat dari perkembangan dia secara itu emosi tadi, bagaimana dia dealing dengan dirinya, sosial skillnya dia juga pada akhirnya kita harus lihat itu semua. Kalau tentang tujuan, sebenarnya banyak juga yang masih bingung tujuannya apa. Mungkin secara gamblangnya gini, karena udah zaman sekarang ya, kayaknya perlu nih sudah untuk persaingan di masa depan buat anak-anak, apalagi sekarang sekolah-sekolah internasional sudah menerapkan bilingual, ya kan? Nah, bagi mereka yang nggak sekolah di sekolah internasional, kan pasti juga ada rasa pengen nih anaknya, ukuran keberhasilan atau ukuran kesuksesan anak itu kan biasanya salah satu caranya dia melihat dengan cara
apa yang dia bisa, apa kemampuan dia. Yang salah satunya kemampuan bahasa asing, khususnya di sini bahasa Inggris. Nah, kalau masalah tujuan ini sebenarnya rancu juga sih Mbak, karena kalau tujuan dari yang para orang tua share ke saya itu, saya juga nggak pernah tanya tujuannya apa. Mungkin kalau ya, mungkin kalau kita tarik garis lurusnya, sebenarnya tujuannya ya untuk mempersiapkan dia di masa depannya nanti supaya nggak ketinggalan. Mungkin itu. Nah, mungkin dari Mbak Vina sendiri sebenarnya tujuan utamanya mungkin ada share ya, karena Mbak Vina sebagai seorang psikolog nih teman-teman ya, sebagai seorang psikolog anak, dan beliau ini menerapkan bilingual juga pada anaknya bisa bahasa Inggris lancar lagi. Nah, dari Mbak Vina sendiri akhirnya saya balik nih pertanyaannya. Tujuannya kira-kira apa nih Mbak, kebanyakan nih Mbak? Nah, ini yang saya mau share nih. Justru saya belajar dari pengalaman diri saya dan beberapa klien ya. Jadi beberapa saya menangani klien dengan anak yang lebih fasih berbahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Atau dia bisa dua-duanya tapi dia lebih cenderung ke bahasa Inggris. Nah, saya sendiri nih pribadi jujur, dulu waktu awal mengajarkan bahasa Inggris itu tidak berpikir jauh. Sangat tidak berpikir. Sesimpel bahwa gini. Yang saya ingat itu simpel banget, bah. Dulu saya sama ayah sama ibu saya tuh deket banget. Oke. Sehingga saking deketnya tuh kami punya saya itu paham cara komunikasi baik via oral maupun via chat, SMS zaman dulu ya. Jadi nggak pernah tuh namanya kami itu ketipu orang yang telepon terus ngomong anak ibu kecelakaan, misalnya mama kirim pulsa, itu nggak pernah. Nggak pernah ya? Itu nggak pernah, karena toh pun dia kenal saya dengan cara berbahasa ibu atau bapak saya, kami sangat dekat kan. Simpelnya saya tuh pengen punya kedekatan kayak gitu sama Mario. Sesimpel itu kayak saya sama Mario punya hal yang khusus dah, aku sama dia berdua pakai bahasa Inggris, and then dia panggil saya bunda tapi pakai bahasa Inggris. Harapannya kayak gitu. Berjalanlah sampai pada akhirnya saya kan menemukan kendala dan introspeksi diri nih. Ternyata orang tua itu harus paham. Bener nggak? This is really for my children, or this is really for me, for myself. Nah, itu kadang banyak yang saya temukan di luar itu justru anaknya itu dipaksa dalam tanda kutip. Jadi untuk itu tadi anak dilihat prestasi dari bisa berbahasa apa enggak, anak dilihat pinter supaya pencitraan untuk pencitraan gitu ya Mbak ya. Ya, untuk kebanggaan ibunya dalam tanggal kutip yang sebenarnya tidak tepat, karena itu akan membuat stresor tersendiri buat anak maupun buat ibu. Kalau anaknya nanti gagal, dianggap waduh malu-maluin, aduh anakku nggak bisa seperti mereka. Betul. Kalau nanti tujuannya ini udah salah, prosesnya juga nggak bakal jadi lebih membuat anak outcome-nya jadi lebih baik. Karena kan pada dasarnya anak itu menggunakan bahasa sebagai salah satu instrumen penting untuk dia belajar, untuk dia komunikasi sama orang tuanya, untuk dia mengenal perasaan-perasaannya. Kalau kita ngomong early ya, 5 tahun ke bawah. Gimana dia nanti bisa regulasi perasaannya, ini rasa sedih, ini rasa senang, ini rasa kecewa. Kalau bahasanya dia bukan semata-mata untuk memfasilitasi dia mengenal dirinya, tapi semata-mata hanya untuk istilahnya ajang pembuktian, ini loh anakku bisa ini. Nah, itu yang saya terima banyak sekali, hampir di sekitar seperti itu, sehingga banyaknya biasanya kayak gini orang tuanya kadang nggak bisa bahasa Inggris malah. Jadi anaknya dikasihin, pokoknya anak saya harus pinter. Kalau perlu mama ngomongnya pakai bahasa Indonesia, kamu jawabnya bahasa Inggris. Jadi orang biar wow. Iya betul. Kasihan anaknya. Betul. Iya. Orang tua sedang mentransfer isunya dia. Isunya apa sih isu orang tua yang rata-rata seperti itu? Dia kan haus untuk penghargaan. Betul. Haus untuk diakui orang, sehingga isunya dia ditransfer ke anaknya. Nah, ini yang bahaya. Oke. Iya, saya sendiri punya pengalaman yang sama sih Mbak. Saya juga mulai ngajarin anak bilingual. Jadi ini sudah mungkin lumayan lah, sekarang anak saya ini 5 tahun. Nah, tujuan pertama saya ngajari anak terus terang itu karena saya sendiri untuk jadikan bukan eksploitasi ya, tapi lebih ke karena saya tenaga pengajar bahasa Inggris Mbak. Jadi saya kok kayaknya nggak dimanfaatin kemampuan saya transfer ke anak gitu ya. Jadi
saya ngomong, saya menerapkan ini Mbak, one parent one language. Ya, jadi dia sama ibunya itu bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga sedikit, terus sama saya pasti pakai bahasa Inggris. Memang kemarin sempat bingung mau apa enggak karena isu ini ya, isu kebingungan bahasa lah segala macam. Tapi setahun ini saya ngomong sama dia, jadi dengan metode yang saya tahu, karena saya juga ngajar anak-anak juga, saya terapkan. Masa anak orang lain bisa bahasa Inggris, anak saya sendiri nggak bisa, ya. Tapi terus terang nggak terlalu ke arah situ, tapi lebih ke saya jadikan dia sebagai speaking partner untuk di rumah, karena sebagai pengajar bahasa sendiri Mbak, kalau nggak pernah dipakai hilang Mbak, gitu. Nah makanya saya ini terapkan ngobrol sama anak saya, dan ternyata lumayannya artinya dia dari mulai bisa dari cuman diem sampai mulai ngerespon sampai akhirnya bikin kalimat. Nah 3 bulan awal saya sempat kayaknya nggak masuk nih, apa nggak bahasa Indonesia aja ya. Ternyata 3 bulan kemudian dia tuh mulai bikin kalimat yang saya udah pernah ajarin udah lama. Oh berarti ada proses yang namanya absorbing itu. Dia terima dulu, baru ternyata dia bisa nangkep. Saya sempat putus asa habis dia mulai bikin beberapa kalimat, saya mulai lanjut lagi. Gitu Mbak. Jadi ini malah jadi saya share pengalaman ini. Ya nggak apa-apa. Bottom line-nya di sini kan, sebelum kita mau bilingual kita harus paham sebagai orang tua tadi, angkat kesadaran apa yang kita harapkan, apa yang kita jadi tujuan kita. Kalau tadi semisal Mas Seto ngomong masa anak lain bisa, anak saya nggak bisa, nah itu kita introspeksi ke diri kita, jangan-jangan saya malu nih, masa bapaknya bisa bahasa Inggris anaknya betul enggak. Nah, ada perasaan seperti itu ya, yes. Itu ada itu yang kita harus bisa jujur sama diri kita. Jadi anak tidak terlibat dalam isu kita. Ya. Karena kalau udah terlibat dalam isu kita, nanti kita akan menuai itu sendiri. Nah, itu yang tadi nanti saya akan cerita anak saya, lain-lain juga. Sama Mas, kalau saya simple itu, saya pengen punya hal yang berbeda sama anak. Dan kedua, waktu itu saya sendiri pengen belajar bahasa Inggris. Oke. Jadi saya menganggap ini coba isu saya. Mario adalah partner yang pas karena dia anak saya ajak dia belajar tuh mulai dari bener-bener dari bayi, dari nol ya. Oh iya, dari dia dari dalam bayi. kandungan. Oh udah ngomong bahasa Inggris langsung Mbak? Udah. Oke. Jadi bahasa ibu pertama kalinya Mario tuh justru bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris versi saya ya. Maksudnya bukan tentang benar salah, tapi pemahaman saya. Oke. Karena saya jelas-jelas jauh gitu. Di situ saya mikir karena hanya saya butuh belajar bahasa Inggris, dan partner paling enak yang non judgmental adalah Mario. Saya paham banget. Karena dia belum bisa tahu, yang dia kenal ya itu sebuah kebenaran dari ibu saya. Jadi saya belajar dari nol, saya belajar yang nggak bisa bahasa Inggris, saya belajar bahasa Inggris bersama-sama Mario. Oke. Nah, sampai akhir itu tadi proses sampai akhirnya saya tahu plus minusnya, sampai saya akhirnya searching apa sih plusnya, apa sih minusnya dari pengalaman saya sendiri. Dan itu tadi pertama kali fondasinya harus kuat. Orang tua mau apa beneran, mau anaknya bisa bahasa Inggris untuk masa depannya, atau sebenarnya isu terbesarnya adalah untuk dirinya sendiri, biar wow di depan orang, atau aku malu kalau anakku nggak bisa. Itu yang kayaknya itu sih Mbak, kayaknya yang itu kebanyakan. Kalau yang itu ayo berjarak dulu sama anaknya. No, jangan gunakan anak kita dulu. Jadi benar-benar pahami. Karena Mas, kalau kita isunya itu nanti orang tua tadi anaknya nggak bisa, kecewa, give up, kecewa, dan dia tidak bisa melihat part dia, bagian dia, kontribusi dia di anak ini. Nah, kalau kita tujuannya memang kita mau istilahnya membantu perkembangan otak anak, perkembangan psikologis anak, pasti kita akan terlibat. Kalau kamu pengen anakmu bisa bahasa Inggris, which is di bawah 5 tahun, yaitu early, berarti yang bisa bahasa Inggris duluan harus orang tuanya. Betul. Nah, ini poinnya bagus nih. Jadi terjawab. Sebenarnya saya mau tanya ini Mbak, orang banyak yang tanya, ini cara ngajari anak gimana di rumah segala macam. Sebenarnya saya punya jawaban yang sama, yang mau saya tanyakan langsung. Berarti orang tua ini harus bisa bahasa Inggris juga kan, harusnya kan? Ya karena jadi guru yang di rumah. Karena ingat, kita tidak mengajarkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, no. Kita sedang mengajarkan anak bagaimana dia mengenal dirinya melalui bahasa.
Ya. Bagaimana dia Oke, belajar good point. keterampilan melalui bahasa. Oke. Seperti itu. Terus kita lagi nggak ngomong bahasanya aja. Iya. Jadi label bahasa itu sebenarnya nggak terlalu penting asal kita langsung kayak apa ya, live our life with that language. Jadi kayak ya otomatis bahasa Inggris atau bahasa Indonesia di rumah itu sudah bukan suatu keharusan asal mengalir, tapi dengan pondasi orang tuanya udah bisa dulu, itu jauh lebih baik gitu ya Mbak ya. At least intinya gini, karena ada anak yang memang dia secara linguistik dia lebih peka, dia lebih hebat di situ. Maka orang tua harus fasilitasi. Dan biasanya sih cenderungnya anak-anak yang biasa sudah terekspos lebih dari satu bahasa biasanya memang punya ketertarikan lebih di bahasa. Contohnya sendiri si Mario nih, dia itu sebenarnya suka kalau ada bahasa baru. Oke. Dan dia pengen belajar, tapi memang saya introspeksi cara memfasilitasinya gimana ya. Jangan asal saja, tapi cara memfasilitasi. Tapi karena Mario sebenarnya sudah aman ya, sudah di atas 5 tahun, dia sudah at least dia punya sedikit prinsip atau value kalau saya ngomong gitu tentang itu. Jadi pure saya paham Mario, dia mau belajar bahasa itu bukan untuk show up, bukan untuk apa, tapi untuk karena dia having fun di sana, dia suka berkomunikasi, dia bilang nanti bisa komunikasi dengan banyak orang dengan bahasa yang berbeda. Jadi kalau Mario itu diajak bahasa Inggris, dia jawabnya bahasa Inggris, diajak bahasa Indonesia, jawabnya bahasa Indonesia, diajak bahasa Jawa ya bahasa Jawa. Karena kalau ada bahasa Jepang dia ngomong, berarti aku balasnya bahasa Jepangnya gimana? So, jadi dia pure murni untuk komunikasi. Jadi dia nggak suka untuk show up kan gini. Nanti kalau show up tuh kadang orang tanyaannya pakai bahasa Indonesia, kita jawabnya bahasa Inggris. Iya, betul. Kadang orang tanyanya memang tujuan kita untuk ini loh, aku lebih. Nah, itu self reminder sih. Iya, betul. Oh, come on Vina, ini apa sebenarnya tujuannya apa? Kadang kayak seperti itu yang ya akhirnya ya itu tadi, kalau mau 5 tahun di bawah, nah 5 tahun ini kan anak biasanya sama orang tua. Betul. Which is mau di send, meskipun dia mau kita sending si anak kita mau ke sekolah preschool, tapi kan utamanya sama orang tua. Ya. Jadi nggak bisa kita ngomong, saya udah sekolahin ini bahasa Inggris kok nggak bisa di rumah kok kayak gini ya. Itu tuntutan yang rasional. Iya, apalagi sekolahnya sekolah internasional, pulang-pulang jadi bahasa daerah lagi. Nah, bahasa daerah. Dan justru kalau memang kita tujuannya anak mengenal bahasa, ya kita terima dia ketika dia belajar bahasa dan mengalami kesulitan dan nggak bisa, ya nggak apa-apa. Gitu. Betul. Kenapa harus bisa? Kalau si A bisa dia nggak bisa, ya nggak seperti itu. Gitu. Karena kita sedang tidak membandingkan dengan tahap perkembangan, tapi kita membandingkan dengan preferensi setiap anak yang beda-beda. Oke. Apalagi aspeknya beda, mungkin yang bisa di rumah sama ayahnya sama ibunya juga bahasa Inggris. Nah yang ini sama ibunya yang nggak bahasa Inggris, sama ayahnya nggak bahasa Inggris, tapi dituntut kan kasihan gitu loh. Anak 5 tahun bisa dibayangin ya, dia lagi haus kasih sayang, lagi cari istilahnya lagi belajar tentang dirinya, dipaksa seperti itu. Iya. Kalau saya review pengalaman saya pribadi Mbak ya, jadi ke anak saya jadi dengan statementnya Mbak Vina, kalau saya lihat, karena gini, anak saya itu dia suka tanya apa, misalnya apalah yang sepele-sepele pakai bahasa Inggris ke saya. Tapi nggak ada tuh rencana maksudnya waktu dia kumpul sama kita sama teman-temannya ya, kita kadang sama para orang tua kumpul teman-teman, terus anaknya juga kumpul. Ya si anak saya ini dia tetap balik ke bahasa Indonesia. Jadi meskipun sama teman-teman, pas sama saya juga dia akhirnya balik ke bahasa Indonesia lagi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi kadang gini, karena kadang dianggap aneh, kamu ngomong apa sih gitu. Nah, setelah tidak langsung anak saya ini kayak dia bisa beradaptasi dengan sendirinya waktu kumpul sama teman-temannya. Jadi meskipun ada saya, dia tetap pakai bahasa Indonesia, dan itu saya sih nggak terus marahin atau gimana, ya udah lanjut aja. Pas di rumah baru bahasa Inggris lagi. Apalagi saya sering ngajar online ya, jadi dia kadang di belakang gitu. Saya ngomong bahasa Inggris tiap hari, dia dengerin. Terus kadang dia ngerasa kalau lagi dirasani gitu kan. Gitu. Nah, kok ngomong gitu sih gitu. Ya jadi lucu. Oke, gini Mbak. Terus pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Sebenarnya ada nggak sih resiko khusus? Oh tadi kayaknya sudah dijelasin ya. Mungkin resikonya tadi ini justru resiko yang luar biasa. Oh, anak yang ini ya.
Kalau mengenai resiko seperti kebingungan bahasa gimana, Mbak? Nggak ada. Nggak ada ya? Kebingungan bahasa maksudnya gini, kalau kita ngomong dari tahap perkembangan otak atau perkembangan otak atau kognitif itu nggak mengganggu gitu loh. Nggak mengganggu ya? Kita mau expose mau berapa banyak bahasa, sebanyak yang anak bisa nggak masalah. Justru yang mengganggu itu justru tadi itu anak terekspos bahasa untuk apa? Ada pemaksaan gitu ya? Apa? Karena gini, ini yang saya tadi lupa jelaskan. Saya ada klien usia 8 tahun. Jadi semua orang hampir menganggap dia itu gampangannya bodoh. Nah, padahal kalau untuk seorang psikolog kita kan nggak ada bodoh pintar ya. Kita harus punya standarisasi ini anak kapasitas intelektualnya di mana, kognitifnya seberapa. Ketika dicek itu memang ada kesulitan. Jadi waktu saya cek pakai tes bahasa, tes psikotes gitu ya untuk kognitif, ada kesulitan, ternyata dia nggak paham bahasa Indonesia. Itu PR tuh. Tapi untungnya sudah 8 tahun sehingga ada tes IQ kalau orang awam biasanya tahu ya, tes IQ yang tanpa bahasa, jadi cuma seperti gambar kayak gitu. Untungnya sudah 8 tahun. Kalau di bawah 8 tahun nggak ada ya. Makanya itu untungnya, dan muncullah tes IQ-nya. Justru anak ini malah lebih di atas rata-rata, bahkan superior. Tapi dia bisa diem, dia bisa nggak mau belajar, dia bisa kayak gini, ternyata konsep dirinya hancur. Kenapa saya bisa bilang hancur? Waktu dengan wawancara, observasi, dan beberapa tes, benar-benar anak ini nggak punya penghargaan terhadap dirinya. Dia benar-benar nggak punya teman, dia benar-benar punya banyak luka tentang bagaimana dia berinteraksi dengan teman, karena dia bahasanya Inggris, dan contohnya gini, dia nggak bisa bilang guru itu figur yang menyenangkan buat dia, karena ternyata ada pengalaman kayak ini. Nah, orang Indonesia kok sok-sokan nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Indonesia, gitu. Karena dia bisa banyak bahasa Inggris, wajahnya kan Jawa banget gitu, kulitnya juga Jawa banget lah, kita banget gitu, terus rasa sok-sokan, teman-teman juga jadi mungkin tidak menjauhi, tapi karena bingung berkomunikasi jadi nggak punya teman. Itu loh, ini yang kadang orang tua nggak berpikir sejauh itu. Ketika kita, kalau kita memang mau pakai bahasa, ya ingat bahwa karakter anak itu kita harus punya satu bahasa yang bisa semuanya ada. Bahasa orang tuanya, bahasa anaknya, dan lingkungan sekitar. Betul. Nah, harus ada. Kalau enggak ya sudah, nanti ya harga yang harus dibayar terlalu besar. Kalau hanya untuk mengikuti diri kita yang maunya untuk show up tadi, harga yang dibayar terlalu besar. Konsep diri anak, nah itu nggak main-main. Kalau kita udah nangani konsep diri anaknya rendah kayak gitu, saya sendiri masih sedih kalau cerita kayak gini ya. Karena anak saya pun juga sempat mengalami, tapi bukan konsep diri ya. Anak saya sempat mengalami kesulitan bersosial akhirnya. Nah itu kalau ngomong resiko terbesarnya, jadi kesulitan bersosial. Wow, tantangan banget berarti. Tantangan. Padahal ini loh Mas, kalau aku boleh sharing kan ya? Iya, boleh aja. Jadi ceritanya itu Mario kan tidak pernah saya masukkan ke sekolah. Sampai usia dia 5 tahun. Memang itu keputusan saya sama suami berdua dengan berbagai macam alasan kami ya. Saya kami punya dasar kenapa nggak ke sekolah. Dan saat memasukkan ke sekolah pun saya paham bahwa saya harus memasukkan ke sekolah yang berbahasa Inggris. Bahkan yang saya pilih ini full bahasa Inggris, dan ini juga pilihannya Mario. Jadi dari kecil kami sudah biasakan anak punya bebas untuk berpendapat, bebas untuk mengaspirasikan kenapa dia mau ini, kenapa nggak mau, sampai akhirnya kita pilih itu. Jadi karena anak ini udah siap sekolah, dia sangat komit, mau mutah, mau panas, dia tuh tetap berangkat sekolah gitu, bukan dipaksa, dia sendiri kayak waktu panas pernah kan, oke, nanti aku minum obat, kalau memang aku turun aku mau berangkat ya jam berapapun, tolong diinfo sekolahnya, kayak gitu, tipenya seperti itu anaknya. Sampai akhirnya 3 bulan baru nih muncul masalah. Tapi dia sedikit bisa beradaptasi. Jadi bahasa Inggris yang dia terima di sekolah kan berbeda dengan yang di rumah. Tapi untungnya anak ini sudah biasa ada solusi ya. Cuma waktu itu nggak ada yang memfasilitasi orang dewasa di sana. Jadi anak saya pulang itu bahasa Inggrisnya sudah berbeda. Jadi bukan seperti bahasa Inggris yang selama ini kami berdua belajar bersama. Jadi bahasa Inggrisnya benar-benar bahasa Inggris rasa Jawa, rasa Indonesia. Bukan aksen ya. Kalau aksen mah saya nggak apa-apa karena aksen saya juga medok gitu. Jadi akhirnya dia bilang, Mam, kita ini bukan orang Amerika, kita bukan orang Inggris, dan ini cara temanku berbahasa. Kalau aku nggak seperti ini, aku nggak punya teman. Itu saya
mendengarkan anak saya, waduh rasanya kalau aku nggak seperti ini aku nggak punya teman. Kok bisa ya, lain ini fasilitator di tengah di mana gitu. Saya waktu itu ngomong, ternyata saya akhirnya datang ke sekolah kan, saya observasi sendiri, bener loh. Jadi di sana itu harus menggunakan bahasa Inggris di sekolah itu harus. Tapi ternyata ya itu tadi Inggris rasa Indonesia itu tadi. Dan ketika Mario juga ngomong bahasa Inggris sih teman-temannya tuh pergi, bener-bener literally pergi gitu. Dan gurunya juga nggak waktu itu ya gurunya nggak, saya hanya berjarak gitu karena saya nggak mau intervensi dulu. Ya tidak menjadi fasilitator di tengah. Sekalinya jadi fasilitator di tengah, komunikasinya juga sama, bahasa Indonesia yang diinggriskan ya Mario nggak paham. Coba gitu gimana. Jadi akhirnya anak ini sampai memutuskan kayak aku nggak sekolah dulu deh. Jadi Mario itu sebelum ke sekolah dia bisa tahu alfabet, bisa tahu bedanya the sound, the letter sound sama spelling ya kan beda kan. Spelling kan A B Z letternya gitu. Kalau sound kan pronounce-nya beda gitu. Di sekolah tuh nggak seperti itu dan dia disuruh spelling padahal masuk gurunya tuh sound letternya. Dia disuruh itu dia bisa ngomong aku nggak bisa apa-apa, teman-temanku pandai aku enggak, coba kayak gitu tuh. Sampai saya hanya gali ini ada apa, jadi dia berkali-kali disalahkan karena dia sudah bisa, dia tahu bedanya spelling sama the letter sound, tapi konsep itu nggak sama di sekolahnya. Nah itu makanya itu satu rangkaian yang kalau mau bilingual nggak apa-apa, multi juga nggak apa-apa lebih dari 2, tapi antara orang tua, lingkungan sekitar itu harus lingkungan yang suportif, yang bisa jadi anak balance gitu ya, bertumbuh. Iya harus jadi fasilitator yang baik gitu loh. Jangan cuman asal dilepas, asal percaya gitu. Itu saya malah jadi tukang, saya juga sharing. Itu sampai itu baru terjadi setahun yang lalu loh, dengan anak saya sampai akhirnya punya bruxism. Dia ada kecenderungan trauma, bruxism tuh menggeretakkan gigi waktu tidur. Dan itu isunya tuh ternyata cuman dia merasa sampai di poin dia ngomong I'm a weird. Dia ngomong saya tuh aneh sendiri. Dia bilang gitu. Saya aneh. Terus orang nggak bakal paham saya. Loh mereka pakai bahasa Inggris kan yo? Iya, tapi aku nggak paham mereka. Mereka juga nggak paham aku. Sampai di poin aku ngomong useless, pointless. Coba si anak kecil ngomong seperti